Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ketiga. Kitab Yeremia pasal 3 dengan perikop pertobatan kepada Tuhan. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan dan umat yang akan datang ke Sion. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah dalam Alkitab, agar iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman-Nya. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu dirus hujan tertahan, dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanyakah ia akan murka, atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia. Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang, dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu,
tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah, hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati, dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku, dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul, kedengaran tangis
memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang murtad dan tidak setia. Sahabat-sahabat firman, hasil survei mengatakan bahwa ikatan kasih antara anak dan orang tua adalah satu bentuk ikatan yang teramat kuat. Begitu juga ikatan kasih antara suami dan istri. Nah, dalam kitab suci, khususnya dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga, kita akan mendapati bahwa Allah menyebut dirinya Bapa dan menempatkan manusia umat-umatnya itu sebagai anaknya untuk menunjukkan satu bentuk hubungan atau ikatan yang istimewa. Dapatkah kita bayangkan sebuah hubungan yang begitu dekat antara Allah dan kita sebagai anak-anaknya? Tapi sayang, kita banyak kali menempatkan diri sebagai anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Sudah begitu, berpaling lagi dan membelakangi Allah Bapa Surgawi yang begitu mengasihi kita. Lantas, bagaimanakah sikap Bapa Surgawi dalam menanggapi pemberontakan anak-anaknya, baik Israel kuno dan juga pemberontakan anak-anaknya Israel modern atau Israel rohani? Melalui nubuat Nabi Yeremia, kita dapat melihat Allah begitu marah atas ketidaksetiaan umatnya itu. Ketidaksetiaan itu digambarkan seperti istri yang tidak setia, juga seorang anak yang memberontak. Dan sebagai konsekuensi atas ketidaksetiaan tersebut adalah hukuman Allah. Meskipun ada hukuman, tapi masih ada kemurahan hati Allah yang menuntun kepada pertobatan yang membawa umat-umatnya kepada hidup. Allah memperlihatkan kemurahan hatinya dengan menyampaikan kerinduannya agar anak-anaknya boleh kembali setia. Allah memanggil umatnya Israel dengan panggilan perempuan murtad, perempuan yang tidak setia. Juga ia menyebut mereka dengan sebutan anak-anak murtad. Kata murtad di sini menunjuk kepada orang yang berbelok arah dari jalan yang seharusnya. Yeremia 3 ayat 14. Oleh sebab itu,
Allah mau membawa mereka kembali ke Sion untuk membangun kembali kehidupan mereka di tanah yang telah dijanjikannya kepada mereka. Artinya, Allah menjanjikan pemulihan asalkan mereka bersedia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Sahabat-sahabat firman, proses pertobatan membutuhkan kerja keras dan komitmen. Allah menginginkan umatnya Israel sungguh-sungguh serius untuk meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Bukit-bukit pengorbanan tempat mereka menyembah para Baal adalah kesia-siaan. Sebab hanya Allah yang hidup, Allah yang di sorga, adalah sumber keselamatan dan bukan yang lain. Panggilan pembaharuan kehidupan dari Allah juga melawat kita semua hari ini. Ia senantiasa mengetuk pintu hati kita masing-masing, bahkan dengan kesabaran yang panjang agar kita kembali kepadanya. Pena Inspirasi Ilahi Letter 34 tahun 1899 yang juga terangkum di dalam SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1154 alinea ke-9 berkata, kita sebagai Israel rohani dapat mengambil sebuah pelajaran dari Yeremia pasal 3. Karena pasal ini adalah pelajaran bagi Israel modern atau kita sendiri. Biarlah semua yang mengaku sebagai anak-anak Allah memahami bahwa Tuhan Allah tidak akan mentolerir dosa-dosa Israel rohani seperti yang Dia lakukan pada dosa-dosa Israel kuno. Sebab Tuhan membenci turun-temurun dalam hal mengembangkan kecenderungan untuk terus berbuat dosa, atau dengan kata lain tidak mau bertobat. Dan orang yang tidak mau bertobat sama dengan memilih untuk tidak setia kepada Allah. Mari bertobat, jangan seorang pun dari kita menyerah karena merasa susah untuk mengadakan pertobatan. Sebagaimana Tuhan telah meyakinkan Israel, Ia juga meyakinkan kita saat ini bahwa kita jangan terus-menerus mengulangi dosa-dosa kesayangan supaya Allah dapat menyembuhkan kita. Untuk itu, mari sahabat-sahabat firman kita mendengar Tuhan berfirman kepada kita. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, dan aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Yeremia 3 ayat 22. Ini adalah janji Allah. Doakan komitmenmu untuk sungguh-sungguh bertobat dengan mengatakan, ya Tuhan, terkadang sepertinya saya tidak dapat lepas dari dosa yang sama berulang kali. Namun hari ini aku mau berpegang teguh pada janji-Mu untuk menyembuhkanku dari kemunduranku ketika aku mau kembali bertobat kepadamu. Sahabat-sahabat firman, dalam Tuhan ada pembaharuan kehidupan, hidup baru yang mendatangkan berkat. Sekali lagi, marilah kita bertobat dan perbaharuilah hidup kita sesuai dengan firman-Nya dan tinggallah di dalam Dia. Jangan lagi mengulangi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan Allahmu. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Bapa, Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku. Ku berserah padamu, Bapa. Rancangan-Mu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia.
Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Bapa, Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku. Ku berserah padamu, Bapa. Rancanganmu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna.